Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang warga diringkus polisi karena mabuk dan berbuat onar. Harga cabai di pasar sentral Mimika stabil. Kasus COVID-19 turun drastis, Wali Kota Jayapura longgarkan aktivitas ekonomi. Macam-macam ulah pemabuk. Seorang pemuda di Mimika diringkus polisi karena mabuk, lalu seperti biasa berbuat onar. Namun yang ini tergolong langka dilakukan orang mabuk. Pemuda ini nekat memblokade jalan Hetaubun sehingga terjadi kemacetan panjang. MP baru saja berpesta miras dengan temannya. Dalam keadaan tidak sadar, ia memblokade jalan serta mencegat dan melempari kendaraan yang melintas dengan batu. Warga kesal sekaligus resah akhirnya melaporkan pemuda ini ke polisi. Polisi langsung menangkap MP dan untuk sementara harus diinapkan di kantor polisi hingga ia sadar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang remaja siswa di salah satu sekolah menengah atas ditangkap polisi karena diduga memperkosa seorang ibu rumah tangga di Jalan Sepadem, Merauke. PN baru berusia 16 tahun, sementara korban 37 tahun. Ia dan korban juga bertetangga dengan mengontrak rumah di kawasan tersebut. Kapolres Merauke mengatakan sebelum memperkosa, PN mengancam korban dengan sebilah parang. Ini saya rasa sudah bukan beberapa kali saja, sudah beberapa kali. Saya nggak mau bicara, tapi dari kita lihat posisi dia berdiri, kakinya ini teori Lombroso ya. Bahasa tubuhnya ini menunjukkan dia siapa. Dia sudah lakukan ini untuk beberapa kalinya. Cuma banyak orang kan tidak melapor atas kasus begini. Kita jujur. Sudah banyak orang datang ke ruangan saya, sampai tidak bisa bicara, hanya nangis dan memeluk saya. Dan akhirnya kita ungkap kasus itu. Bukan satu kasus. Itu 7 kasus. Dan akhirnya kita tahu. Banyak korban sini diancam kalau melaporkan ke polisi. Atas itu nanti kita akan bedah lewat dia dengan cara kita. Mohon bersabar untuk itu. Saya tahu ini pertanyaan yang agak sulit untuk saya harus bentangkan semua, tetapi mudah-mudahan ya tolong terima. Karena belum ada satu yang sebentar ini kita mau bedah, tapi karena belum selesai kan saya belum berani untuk bicara. Kasih saya waktu. Polisi telah menahan pelaku serta menyita senjata tajam yang digunakan. PN dijerat pidana perkosaan dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga cabai di pasar sentral Mimika hingga saat ini stabil dan belum terjadi kenaikan. Seperti harga cabai keriting, selama sepekan ini masih normal. Padahal di Pulau Jawa harga sudah mahal. Di Mimika cabai keriting dijual Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai dijual Rp110.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar dan kecil harganya sama, yaitu Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengatakan harga cabai yang stabil dikarenakan pasokan dari petani yang berlimpah. 80-an masih. 1 kilo? 1 kilo, belum ada kenaikan. Baru-baru kemarin kan naik toh, terus hari ini tidak lagi. Baru-baru naik berapa, Pak? Baru-baru sampai 90 kan? 90 standar. Itu cabai keriting, cabai rawit? Cabai rawit saja, cabai keriting 70, cabai besar 70. Ini rata-rata cabainya dari mana, Pak? Lokal semua, justru itu yang kemarin kan murah. Ya, bulan kemarin kan murah, sampai 50. Akhirnya yang dari Jayapura, Merauke, Sorong pada 100 lebih toh, 120 dibawa ke sana.
akhirnya sini stok habis, akhirnya ikut naik gitu. Jadi saling mengisi saja sudah. Jadi sekarang tetap masih standar? Tetap 80 ya. Kalau sudah harga 80, kalau 70 bisa dikirim ke sana. Karena sana kan terima 105. Di sana jual 120 dapat 15 toh, ongkos kargo apa segala macam, nggak tahu lah. Baru-baru kemarin kan ini kan ke Agas, terus ada Hercules 2 hari yang lalu. Stok agak kosong, dibawa ke Merauke, standar saja. Masih eceran 25 toh. Mungkin merangkak agak naik sedikit. Kalau untuk minggu-minggu ke depan agak naik terus ini. Oh iya, bawang merah standar, bawang putih standar 45-an, 45.000 per kilo. Oh, tidak ada kenaikan ya? Tidak ada. Standar itu ya? Iya. Standar semua lah. Ya sawi saya apa segala macam sudah mulai bermunculan, sudah bagus. Selain cabai, harga tomat juga sudah stabil berkisar Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga bawang merah dan bawang putih juga tidak naik. Harga bawang merah dan putih dijual di pasaran berkisar Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya harga bawang sempat naik, namun tidak berlangsung lama setelah pasokan bawang kembali normal di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Bandara Sentani menyambut baik aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaku perjalanan domestik, baik melalui udara, laut maupun darat. Aturan baru tersebut yakni tidak memberlakukan lagi syarat antigen maupun PCR negatif bagi yang telah menerima vaksinasi dosis kedua, seiring menurunnya kasus penularan COVID-19 di seluruh provinsi. Humas Bandara Sentani Surya Eka mengatakan aturan baru ini diberlakukan untuk mendukung penerbangan yang aman dan sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan sudah diterbitkan surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 dan juga sudah diterbitkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 21 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam dan negeri dengan transportasi udara dengan masa pandemi. Dapat kita sampaikan bahwa selama pemberlakuan SE tersebut, penumpang di Bandara Sentani tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR antigen bagi penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua dan dosis ketiga. Namun untuk penumpang yang masih menggunakan vaksin dosis pertama harus tetap menunjukkan hasil negatif tes antigen. Kami sampaikan juga kepada penumpang untuk dapat mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan untuk mengisi EHC dalam aplikasi tersebut karena menjadi satu syarat dalam penerbangan. PT Angkasa Pura I menghimbau pengguna jasa untuk mematuhi ketentuan perjalanan yang dikeluarkan Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR di Bandara Mopah, Merauke bagi penumpang domestik yang sudah mendapatkan vaksin lengkap atau booster. Surat edaran nomor 21 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 mulai berlaku Kamis kemarin. Aturan ini akan dievaluasi sesuai perkembangan dinamika di lapangan. Pemeriksaan antigen dan PCR selama ini dinilai sangat memberatkan masyarakat karena memakan waktu dan merepotkan. Tanggapannya terkait tidak diberlakukan antigen apa? Ya, tanggapan saya sebagai masyarakat tidak diberlakukannya antigen ini sangat membantu ya. Dalam hal kami melakukan perjalanan tidak ribet lagi seperti sebelumnya harus melakukan antigen, apalagi yang sudah melakukan vaksin 2 ya hingga vaksin 3 seperti itu. Kalau masih diberlakukan antigen apa sangat ribet? Ya ribet sih, maksudnya ribetnya ya kita harus membagi waktu untuk memeriksa lagi, menunggu hasil, harus melaporkan lagi sebelum kita melakukan perjalanan seperti itu. Kan kalau tidak dilakukan antigen kita langsung jalan saja seperti itu. Kalau di bandara apa saja yang diperiksa? Kalau di bandara yang diperiksa, kalau antigen? Enggak, selain antigen apa aja yang diperiksa? Enggak ada sih, cuma boarding pass aja langsung masuk, udah check-in dan selesai udah. Bandara Domine Edward Osok Sorong juga sudah memberlakukan persyaratan baru. Aktivitas di Bandara Domine Edward Osok Sorong berjalan normal setelah pemberlakuan persyaratan baru. Penumpang pesawat hanya diwajibkan memvalidasi persyaratan lewat aplikasi Peduli Lindungi.
Seluruh penumpang diperiksa petugas karantina saat masuk ke ruang tunggu Bandara Deo Sorong. Mana bahwa pemberlakuannya bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mengantongi sertifikat vaksin minimal 2 dan 3, yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk menyampaikan atau tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan hasil tes negatif untuk PCR dan antigen. Nah, sedangkan untuk yang vaksinasinya baru dosis 1, ini tetap berlaku bahwa yang bersangkutan bila mana akan perjalanan dalam negeri wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai persyaratan dengan sertifikat hasil tes negatif antigen atau PCR. Nah, bagaimana dengan yang belum? Yang belum, mohon maaf, aturannya menyatakan demikian. Nah, tapi yang belum itu ada 2 kategori. Kategori yang memang komorbid karena berdasarkan dari rekomendasi dokter atau mungkin memiliki komorbid. Nah, silakan untuk menyampaikan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Nah, berarti bahwa itu yang menjadi bagian yang sudah dapat diketahui oleh masyarakat, di mana bahwa kami juga sudah ada satu banner untuk diinformasikan di pintu keberangkatan terkait dengan kebijakan terbaru. Setelah dihapus kewajiban tes antigen dan PCR, jumlah penumpang di Bandara Deo Sorong meningkat 3%. Aturan baru ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di kota Sorong. Tes antigen atau tes PCR hanya diberlakukan bagi penumpang yang baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Mereka wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Tim Liputan melaporkan. Menurunnya jumlah kasus COVID-19 harian di Kota Jayapura mendorong pemerintah Kota Jayapura melonggarkan aktivitas ekonomi. Sebelumnya aktivitas ekonomi hanya bisa sampai pukul 9 malam. Namun mulai Kamis kemarin, aktivitas dilonggarkan hingga pukul 10 malam. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan meski dilonggarkan, razia masker di tempat umum tetap digencarkan. Aktivitas ekonomi dan masyarakat Kota Jayapura dimulai pukul 06.00 sampai pukul 22.00. Untuk peribadatan disesuaikan dengan daya tampung tempat-tempat beribadah, yaitu 75%. Dan untuk sholat tarawih untuk umat muslim di Kota Jayapura dapat dilakukan, dan juga Paskah di Kota Jayapura dapat dilakukan, dan memperhatikan prokes yang ketat, yaitu harus menyiapkan tempat pencuci tangan, alat pengukur suhu, masker, dan juga menjaga jarak. Dan untuk belajar tatap muka tetap sesuai dengan SOP yang mengacu pada Instruksi Wali Kota nomor 2. Semua yang kita tuangkan dalam Instruksi nomor 2 Wali Kota Jayapura ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2002 yang akan berakhir masanya pada tanggal 14 Maret nanti. Dan yang berikut, vaksin tetap kita lakukan di wilayah Kota Jayapura karena kita masih rendah untuk vaksin anak dan lansia, dan juga penegakan hukum tetap akan kita lakukan di wilayah kota.
Ben Hur menambahkan, jelang Ramadan, pemerintah kota mengizinkan umat muslim menjalankan sholat tarawih dengan prokes ketat. Hingga Kamis kemarin, pasien yang terpapar COVID-19 tersisa 389 orang dan 90%-nya diisolasi mandiri. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan pelajar sekolah menengah pertama ini mendatangi kapal KRI Mulga untuk divaksin. Mereka mengaku tidak takut divaksin dan ingin membantu pemerintah mendukung program vaksinasi. Salah satu pelajar adalah Rosalian. Ia mau divaksin agar dirinya bisa belajar dengan tenang dan aman. Saya di sini vaksin kedua. Perasaan saya vaksin untuk menghindari virus corona. Setelah divaksin, apa yang adik rasakan? Hari pertama tuh mungkin ada sakit-sakit, sedikit rasa ganjil, tapi mulai hari seterusnya tuh sudah biasa saja. Adik nggak takut divaksin ya? Tidak, karena vaksin satu sudah lalui, jadi vaksin kedua dia berjalan. KRI Mulga merupakan kapal operasional yang dimiliki Lantamal 11 Merauke. Dan kapal ini sudah berulang kali dijadikan tempat vaksinasi. Vaksinasi di atas kapal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak dan pelajar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yundur Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.